selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi persen atau persen menjadi pecahan biasa. Yuk kita belajar pelajaran kita. Kalau tadi kita sudah belajar tentang pecahan biasa jadi desimal, desimal menjadi tempat biasa, pecahan biasa ya. Kemudian pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kemudian kita lanjutkan pecahan biasa menjadi persen. Nah, kita akan belajar bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen ya. Menjadi persen. Oke. Ya, contohnya nih. Contohnya 1/2. Nah, misalnya kita rubah pecahan biasa 1/2 menjadi persen. Bagaimana sih caranya? Nah, langkah untuk menjadi persen itu ada 2 langkah ya. Yang pertama kita harus mengubahnya menjadi desimal terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya adalah dengan membaginya. 1 dibagi 2. 1 bisa nggak dibagi 2? Tidak, maka harus tambah 0. Hasilnya ditambah 0,10 dibagi 2 sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Berarti sudah selesai. Berapa? 0,5. Nah, 0,5 itu masih per 10 ternyata. Masih satu angka di belakang koma. Padahal tadi kita sudah belajar bahwa yang namanya persen adalah 2 angka di belakang koma atau per 100. Sedangkan ini masih per 10. Bagaimana caranya biar jadi per 100? Tinggal ditambah 0 di depannya. Berapa persennya? Tinggal ambil aja 2 angka di belakang komanya ya. 50. Berarti 1/2 itu sama dengan 50%. Oke, gampang ya. Coba misalnya kita ambil lagi contoh nih, contoh yang lain. Misalnya 3/4. Nah, 3/4. Nah, 3/4 ya. Kita rubah menjadi persen. Berapa sih persennya? Nah, untuk menjadi persen dari pecahan biasa harus 2 langkah ya. Harus 2 langkah. Yang pertama kita harus membaginya dulu untuk menjadikan pecahan desimal. Setelah kita mengetahui pecahan desimalnya baru kita tahu berapa persennya. Oke, kita ya kerjakan 3 dibagi 4. 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 nggak bisa nih, tambahin 0. Tambahin 0, 30 dibagi 4. 4 dikali berapa yang mendekati 30? Yang paling mendekati adalah 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Dikurangi 30 dikurangi 28 sama dengan 2. 2 dibagi 4 bisa nggak? Tidak. Bagaimana biar bisa? Tambahin 0 saja. Di akhir tambah koma nggak usah ya, cukup sekali saja. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. 20 dikurangi 20 selesai 0 ya. Nah, berapa desimalnya? Desimalnya adalah 0,75. Terus berapa persennya? Ya 2 angka di belakang komanya itu berapa? 75%. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami ya, gampang sekali. Oke, baik anak-anak. Kalau tadi kita sudah belajar tentang pecahan biasa menjadi persen, sekarang kita kebalikannya ya. Persen menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? Gampang sekali. Yuk kita belajar sama-sama. Misalnya nih, Bapak contoh 25%. Berapa sih bentuk pecahan biasanya? Nah, tadi yang namanya persen adalah per 100. Berarti pasti penyebutnya adalah per 100. Terus angka yang di atasnya yang mana? Ya angka soalnya itu tinggal ditulis saja. Selesai. Ya. Gampang kan? Oke, kita coba lagi. Misalnya 33%.
persen adalah per 100, pasti di bawahnya adalah 100. Terus yang di atasnya gimana ya? Angka ya, soalnya itu tinggal salin aja ke atas ya. Jadi 33 per 100. Gampang sekali ya. Oke, kita ambil lagi contohnya berapa ya? Misalnya 50%. Nah, 50%. 50%. Berarti persen adalah per 100, tinggal ditulis 100, terus di atasnya 50. Nah, ini kan masih besar nih. Boleh nggak kalau misalnya disederhanakan lagi? Oh, boleh. Tinggal dicoret nolnya. Jadi 5 per 10. 5 per 10 ternyata masih bisa dibagi kembali menjadi bentuk yang paling sederhana. Karena 5 dan 10 adalah kelipatan, maka pembaginya adalah 5 atau pembilangnya. Jadi berapa? Jadi 1 per 2. Oke ya. Jadi kalau bilangan itu bisa disederhanakan, kita sederhanakan ya. Caranya adalah dengan cara membagi ya, dengan cara membagi. Kalau bilangan pembilangnya itu merupakan kelipatan kepada penyebutnya, jadi pembaginya adalah pembilang itu sendiri ya. Oke, mudah-mudahan dipahami, gampang sekali ya. Oke, insya Allah bisa semualah pokoknya.